Kincir, pesawat ulang-alik dan jarum. Alkisah ada seorang gadis yang ayah dan ibunya meninggal saat dia masih kecil. Sendirian, di sebuah rumah kecil di ujung desa, tinggal ibu baptisnya, yang menghidupi dirinya sendiri dengan memintal, menenun, dan menjahit. Wanita tua itu membawa anak yang ditinggalkan itu ke rumahnya dan mengajarinya pekerjaannya dan semua hal yang baik. Ketika anak perempuan itu berusia 15 tahun, wanita tua itu jatuh sakit, memanggil anak itu ke samping tempat tidurnya dan berkata, "Putriku tersayang, aku merasa ajalku semakin dekat. Aku meninggalkan rumah kecil ini untuk melindungimu dari angin dan cuaca, dan spindel, alat pemintal, dan jarum untuk mencari nafkah." Kemudian dia meletakkan tangannya di atas kepala gadis itu, memberkatinya dan berkata, "Jagalah kasih Tuhan di dalam hatimu dan semua akan baik-baik saja denganmu." Kemudian dia menutup matanya, dan ketika dia dikuburkan, gadis itu mengikuti peti mati, menangis terseduh-seduh, dan memberikan penghormatan terakhirnya. Dan sekarang gadis itu tinggal sendirian di rumah kecil itu, dan rajin bekerja, memintal, menenun, dan menjahit, dan berkat dari wanita tua yang baik itu ada pada semua yang dia lakukan. Tampaknya seolah-olah Rami di ruangan itu tumbuh dengan sendirinya, dan setiap kali ia menenun selembar kain atau permadani, atau membuat baju, ia segera menemukan pembeli yang membayarnya dengan harga yang tinggi, sehingga ia tidak pernah kekurangan, dan bahkan memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Pada saat itulah putra raja berkeliling negeri untuk mencari pengantin. Ia tidak mau mengambil yang miskin, dan juga tidak mau mengambil yang kaya. Jadi dia berkata, dia akan menjadi istriku yang paling miskin dan sekaligus paling kaya. Ketika ia tiba di desa tempat gadis itu tinggal, ia bertanya, seperti yang ia lakukan kemanapun ia pergi, siapa yang paling kaya dan siapa yang paling miskin di tempat itu. Yang termiskin, kata mereka, adalah gadis yang tinggal di rumah kecil di ujung desa. Gadis terkaya sedang duduk dengan segala kemegahannya di depan pintu rumahnya, dan ketika sang pangeran mendekatinya, ia bangkit, berjalan ke arahnya dan membungkuk padanya. Pangeran menatapnya, tidak berkata apa-apa, dan terus berjalan. Ketika ia tiba di rumah gadis malang itu, ia tidak berada di depan pintu, tetapi sedang duduk di kamar kecilnya. Dia menghentikan kudanya dan melihat melalui jendela, di mana matahari bersinar terang, dan melihat gadis itu duduk di depan kincirnya. Dia mendongak, dan ketika dia melihat sang pangeran melihat ke dalam, dia tersipu malu, menundukkan matanya, dan terus memintal. Saya tidak tahu apakah benangnya cukup lurus pada saat itu, tapi dia terus berputar sampai putra raja itu pergi. Kemudian dia pergi ke jendela, membukanya, dan berkata, "Hangat sekali di ruangan ini," tetapi dia memandangnya selama dia bisa melihat bulu-bulu putih di topinya. Kemudian dia kembali ke pekerjaannya di kamarnya sendiri dan melanjutkan pemintalannya, dan sebuah pepatah yang sering diulang-ulang oleh wanita tua itu ketika dia duduk di tempat kerjanya muncul di benaknya, dan dia menyanyikan kata-kata ini untuk dirinya sendiri. "Spindel, spindelku, spindelku. Pintal, pintal saya, cepat, cepat. Dan kesini ke rumahku bawalah pelamarnya, aku berdoa." Dan menurut Anda apa yang terjadi? Dalam sekejap spindel itu terlepas dari tangannya dan keluar dari pintu, dan ketika ia bangkit untuk melihatnya dengan keheranan, ia melihat spindel itu menari-nari dengan riang di tanah lapang, menyeret seutas benang emas yang berkilauan di belakangnya. Tak lama kemudian, benda itu menghilang dari pandangannya. Karena ia tidak memiliki spindel, gadis itu mengambil alat penenun, duduk di depan alat tenunnya dan mulai menenun. Namun, spindelnya terus menari, dan saat benangnya hampir habis, benang itu sampai ke tangan sang pangeran. "Apa yang kulihat?" teriaknya, "si pemintal pasti sedang berusaha menunjukkan jalan," dan ia pun memutar kudanya dan menunggang kuda dengan membawa benang emas itu. Namun, gadis itu tetap duduk di tempat kerjanya dan bernyanyi. Pesawat ulang-alikku, menenun dengan baik hari ini. Dan bawalah pelamar itu kepadaku, aku berdoa." Dengan segera pesawat ulang-alik itu terbang dari tangannya dan keluar melalui pintu. Namun sebelum ia mencapai ambang pintu, ia mulai menenun karpet yang lebih indah dari yang pernah dilihat oleh mata manusia. Bunga bakung dan mawar bermekaran di kedua sisinya, dan di tengah-tengahnya, di atas tanah keemasan, tumbuh ranting-ranting hijau, tempat kelinci dan kelinci berlarian, rusa dan rusa jantan mengulurkan kepala mereka, dan di dahan-dahan di atas hinggap burung-burung dengan berbagai macam warna,
yang tidak memiliki kekurangan apapun kecuali karunia untuk bernyanyi. Pesawat ulang-alik itu memantul-mantul, dan segala sesuatu tampak tumbuh dengan sendirinya. Ketika pesawat itu terbang, gadis itu duduk untuk menjahit. Dia memegang jarum di tangannya dan bernyanyi. Jarum, jarum saya, tajam dan halus. Siapkan rumahku ini untuk seorang pelamar. Kemudian jarum itu melompat keluar dari jari-jarinya dan terbang melintasi ruangan secepat kilat. Seolah-olah ada roh-roh tak terlihat yang sedang bekerja. Dalam sekejap mereka menutupi meja dan bangku dengan kain hijau, kursi-kursi dengan beludru, dan jendela-jendela dengan tirai sutra. Tidak lama setelah jarum membuat jahitan terakhir, sang gadis melihat melalui jendela bulu-bulu putih sang pangeran, yang telah dibawa oleh benang emas ke sana. Dia turun, melangkah di atas karpet ke dalam rumah, dan ketika dia memasuki ruangan, di sana berdiri gadis itu dengan pakaiannya yang buruk, tetapi dia bersinar seperti mawar yang dikelilingi oleh dedaunan. Engkau adalah yang termiskin dan juga yang terkaya, katanya kepada gadis itu. Ikutlah bersamaku dan jadilah pengantinku. Wanita itu tidak berkata apa-apa, tetapi memberikan tangannya. Kemudian dia menciumnya, menuntunnya keluar, menaikkannya ke atas kudanya dan membawanya ke istana raja, di mana pernikahan itu dirayakan dengan penuh sukacita. Kincir, pesawat ulang-alik, dan jarum itu disimpan di ruang harta karun dan dijaga dengan sangat terhormat.